Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Zionis Israel. Palestina saat ini seperti sebuah pintu gerbang menuju surga. Setiap hari rakyatnya gugur menjadi syuhada akibat serangan brutal dari Zionis Israel. Ironisnya, banyak yang menyebut Palestina sebagai teroris, padahal tanah mereka yang habis dirampas Zionis. Mungkin sudah banyak yang membaca cerita panjang bagaimana Yahudi pertama kali mengemis kepada rakyat Palestina untuk diberikan tempat mengungsi, setelah terancam dihabisi di Eropa. Pendudukan, saya lebih senang menyebutnya sebagai penjajahan, Israel di tanah Palestina berlangsung sejak Kesultanan Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Tanah Palestina yang sebelumnya dalam perlindungan Sultan Ottoman direbut paksa oleh Inggris pada 1920. Saat itu, oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk untuk mencegah konflik serupa terjadi, Inggris diberikan mandat berkuasa di tanah Palestina hingga rakyatnya dianggap bisa mandiri. Namun, warga Arab Palestina, yang sudah menempati tanah itu berabad-abad, tersingkir akibat pendudukan Israel. Bukan perlahan-lahan, melainkan perebutan paksa tanah berlangsung sangat cepat. Mundur 3 tahun sebelum menguasai tanah Palestina, Inggris lebih dulu mendeklarasikan dukungan politik terhadap gerakan Zionisme. Pada deklarasi Balfour 1917, kerajaan Inggris mendukung berdirinya Rumah untuk Bangsa Yahudi. Tempatnya, Palestina menjadi tujuan karena diklaim sebagai tanah leluhur bangsa Yahudi. Deklarasi Balfour pada 1917 dibentuk Arthur Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris dan Arthur Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris dan seorang bankir kaya raya dari dinasti Rothschild yang menguasai dunia. Rencana pun disusun. Saat itu, Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Perang Dunia Pertama terjadi pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, wilayah Palestina masih dalam naungan Daulah Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman yang berada satu barisan bersama Jerman, kalah. Mereka terpaksa menyerah hingga harus merelakan wilayah yang selama ini dalam perlindungannya menjadi bancakan. Saat itulah, Arthur Balfour bersama Rothschild yang sudah menyusun rencana untuk membentuk negara Yahudi di tanah Palestina pada deklarasi Balfour, langsung memulai rencananya. Pasca Inggris mendapatkan kuasa penuh di tanah Palestina, orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke Palestina. Gelombang perpindahan orang Yahudi dari Eropa terjadi pada 1929 hingga 1939 saat Nazi Jerman mempersekusi orang-orang Yahudi di Eropa. Setelah orang-orang Yahudi menyesaki wilayah Palestina, pada 1948 Inggris memutuskan angkat kaki. Palestina dilepas, dan kaum Zionis pada 14 Mei 1948 mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Sehari setelah pendeklarasian, tepatnya tanggal 15 Mei 1948, atau 73 tahun lalu, Zionis Israel melakukan pengusiran terhadap rakyat Palestina. Rakyat Palestina diusir dari tanah leluhurnya dan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba Day. Sehari setelah pendeklarasian, tepatnya pada 15 Mei 1948, atau 73 tahun lalu, Zionis Israel melakukan pengusiran terhadap rakyat Palestina. Rakyat Palestina diusir dari tanah leluhurnya dan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba Day. Zionis Israel melakukan penghapusan etnis di tanah suci bumi Syam, bumi para nabi. Deklarasi berdirinya Israel itu membuat bangsa Arab melawan. Sejumlah negara-negara Arab di sekitar Palestina melakukan invasi dengan memberikan dukungan kepada militer Arab Palestina guna mencegah berdirinya negara Israel. Bagi orang Arab Palestina, perang itu menandai awalnya bencana. Saat itu negara-negara Arab, seperti Mesir, Transjordania, Irak, Suriah, Liga Arab, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Lebanon, hingga Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perang, kalah melawan Israel. Kemenangan Israel membuat 700.000 orang Arab Palestina terusir, dan 700.000 orang Yahudi masuk Palestina. Israel pun merampas sebagian wilayah Palestina. Perang tahun 1948 berlanjut pada 1967.
Perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dengan dukungan PLO dan Lebanon berakhir untuk kemenangan Zionis. Kekalahan Mesir membuat Gaza terlepas dan dikuasai Israel. Yordania pun terpaksa merelakan wilayah tepi barat kepada Israel. Akibatnya, sekitar 300.000 rakyat Arab Palestina terusir dari tepi barat. Setelah Perang 1967, komunitas-komunitas Yahudi semakin beringas. Mereka pindah ke tepi barat dan mendirikan permukiman eksklusif. Pos-pos pemeriksaan dan blokade jalan dibuat militer Israel. Alasannya satu, demi melindungi orang-orang Yahudi yang merampas tanah orang Palestina. Akibatnya, rakyat Palestina di tepi barat tergusur. Padahal, aksi Zionis Israel itu melanggar Konvensi Jenewa IV yang berisi melarang transfer populasi ke wilayah sengketa. Namun, pelanggaran itu tak dihiraukan. Perlawanan bangsa Arab tak berhenti terhadap Israel. Negara Palestina pun dideklarasikan pada 1988, tetapi hingga kini warga Palestina masih dalam cengkraman penjajahan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.